Ini dari ayat Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi SAW, dari kisah Nabi SAW. Perlu teman-teman tahu, di Madinah dulu awal hijrah Nabi SAW ke Madinah, ada 3 suku Yahudi yang masyhur. Dan dari 3 suku ini sekarang banyak Yahudi yang tersebar. Yang pertama Qainuqa, yang kedua Nadhir, dan yang ketiga Quraidah. Yang Nabi SAW pada saat hijrah di Madinah melakukan 3 hal yang merupakan pondasi negara pada saat itu, yaitu membangun masjid Quba dan Masjid Nabawi. Dan seperti ini Masya Allah, ada masjid jami' atau masjid raya di setiap wilayah mayoritas muslim, adalah sebuah hal yang dicontohkan oleh Nabi SAW agar ada simbol dan syiar Islam. Kemudian yang kedua, beliau mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar, pendatang dan rakyat setempat, sehingga tidak ada rasisme dalam Islam. Dan yang ketiga, beliau menulis kesepakatan damai dengan orang-orang Yahudi, sama-sama membela Madinah, tidak boleh saling mengganggu dan seterusnya. Tapi subhanallah, ketiga suku ini berkhianat, dan ini sifat orang-orang Yahudi. Mereka berkhianat, suka sekali berkhianat. Beberapa hari yang lalu, Anda kalau dengar bagaimana terjadi gencatan senjata di Palestina dan mereka tulis perdamaian, baru 1-2 hari mereka sudah berkhianat. Dan ini bukan hal yang baru bagi kaum muslimin, karena telah terjadi kepada manusia terbaik umat ini, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Suku Qainuqa ini kisahnya diusir oleh Nabi SAW dari Madinah karena ada seorang wanita muslimah sahabiat Nabi belanja di pasar mereka. Dulu di dalam Madinah ada benteng-benteng, setiap suku punya benteng sendiri, dan mereka kalau malam hari tutup pintu gerbang benteng mereka. Di dalamnya ada pasar, ada pemukiman. Maka seorang muslimah sempat belanja di salah satu toko orang Yahudi pada saat itu. Kemudian orang Yahudi ini mengganggu muslimah ini agar membuka cadarnya supaya bisa mereka menikmati wajahnya. Tapi muslimah ini menolak. Liciknya si Yahudi pemilik toko, dia mencantolkan pada saat si muslimah ini lagi tidak sadar, lalai, sebuah cantolan yang dari besi tajam, sehingga pada saat dia berdiri dari tempat duduknya sobek bajunya dan terlihat auratnya. Maka pemilik toko ini menertawakan muslimah tadi dengan teman-temannya. Lewatlah seorang sahabat Nabi muslim laki-laki, tidak disebutkan namanya sahabat ini dalam buku-buku sejarah. Dia lewat, dia melihat kejadian tersebut, dia tahu ini muslimah, maka dihenuskan pedangnya lalu dia membunuh pemilik toko si Yahudi tadi. Melihat kejadian tersebut, maka orang-orang Yahudi satu pasar datang mengeroyoki si muslim sampai dia terbunuh mati syahid. Si muslimah ini pulang langsung ke wilayah yang ada di wilayah mayoritas muslimin di dekat masjid Nabi SAW, lalu melapor kepada Nabi SAW, ya Rasulullah kejadian seperti ini. Tanpa menunggu lagi, Nabi SAW membentuk pasukan mengepung suku Qainuqa. Yang Nabi minta hanya satu, siapa yang membunuh muslim tadi di pasar itu, serahkan kepada kami, kami akan hukum. Karena ini melanggar perdamaian, mereka tidak mau serahkan. Mereka menantang Nabi SAW untuk berperang. Maka Nabi SAW mengepung mereka sampai akhirnya mereka mengalah dan mereka merasa ketakutan. Allah tanamkan ketakutan dalam hati mereka, maka mereka akhirnya diusir dari Madinah. Dan mereka berkumpul di wilayah namanya Khaybar, sekitar 183 kilo dari kota Madinah. Beberapa hari atau beberapa waktu setelah itu, suku yang kedua namanya Nadhir. Nabi SAW menemukan ada seorang sahabat ingin membayar dia denda pembayaran karena pernah membunuh orang kepada sekutunya suku Nadhir ini. Maka Nabi SAW datang sendiri ke suku Nadhir, menawarkan ini uang denda yang harus dibayarkan oleh seorang muslim yang sempat terjadi pertikaian dengan satu orang suku yang bukan dari turunan Arab tapi bukan orang muslim. Minta suku Nadhir mengantarkan itu. Maka mereka mengatakan, baiklah, tunggulah Muhammad. Nabi SAW dengan 2-3 orang sahabatnya menunggu di dekat sebuah rumah milik orang suku Nadhir ini atau orang Yahudi ini. Maka pada saat itu Nabi SAW sempat duduk dan bersandar di tembok rumah itu. Yang terjadi saudaraku seiman, orang-orang suku Nadhir mengatakan apa? Kalian tidak akan menemukan kesempatan membunuh Muhammad seperti ini. Siapa yang naik ke atas rumah, lemparkan batu sehingga dia bisa mati. Maka datanglah satu orang mengangkat batu, lalu Jibril AS datang menyampaikan kepada Nabi SAW, kalau di atas kepala wahai Muhammad ada satu Yahudi akan membunuhmu. Maka Nabi SAW pun berdiri, kemudian pulang ke masjid beliau, lalu membentuk pasukan, tidak pakai nunggu lagi, langsung mengepung suku Nadhir dan meminta satu saja, itu yang di atas rumah yang mau lempar batu tadi serahkan kepada kami. Karena mereka tidak mau, akhirnya dikepung dan terjadi peperangan dan diusirlah mereka. Dan akhirnya suku Nadhir pun keluar dari Madinah karena pengkhianatan mereka. Kemudian mereka kumpul di Khaybar. 2 suku ini rupanya tidak berhenti teman-teman sekalian. Mereka lah, kalau teman-teman pernah dengar perang Khandak. Perang Khandak ini dikenal juga dengan perang Ahzab. Surah nomor 33 dalam Al-Quran, Ahzab itu adalah perang ini yang dimaksudkan ya. Perang parit. Sebabnya adalah
dua suku ini Qainuqa dan Nadhir, mereka menggerakkan suku-suku Arab yang belum masuk Islam, termasuk Quraisy, untuk mengepung Madinah. Yang akhirnya Nabi SAW membuat parit dari sarannya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Sebabnya adalah dua suku ini. Mereka menggerakkan sampai akhirnya terkepunglah Madinah dengan 10.000 pasukan perang, semuanya berkuda. Tapi dengan izin Allah SWT selama 43 hari mereka mengepung, mereka tidak bisa menembus parit Nabi SAW. Akhirnya bubarlah pasukan Ahzab tersebut, dan Allah gambarkan dalam surah Al-Ahzab khusus bagaimana Allah menghancurkan mereka dengan angin yang keras pada malam di malam hari ke-43. Setelah itu Nabi SAW pergi ke Khaybar memerangi mereka. Suku yang ketiga Quraidah, pada saat terjadi perang Khandak ini, mereka tidak mau ikut-ikutan karena sudah tahu dua saudaranya Qainuqa dan Nadhir diusir oleh Nabi SAW. Tapi karena lobby yang kuat dari dua suku ini mengatakan ini pasukan besar depan mata kalian 10.000 orang, apa yang kalian takutkan? Ayo kita buka saja pintu gerbang kalian. Karena kebetulan suku Quraidah, gerbang mereka itu berada di sebelah parit. Kalau mereka buka, pasukan Ahzab bisa masuk. Maka mereka pun berkhianat, dan akhirnya hampir seluruh kaum laki-laki mereka dihukum mati setelah pasukan Ahzab pergi, dan tertinggal wanita juga anak-anak kecil mereka yang boleh pergi. Ini keadaan mereka. Salah satu pendeta mereka masyhur di Madinah, teman-teman, namanya Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Ini pendeta yang paling terkenal, paling pintar, paling cerdas, hafal Taurat, sampai orang-orang Yahudi memuji, mengatakan alimuna, dia adalah ulama kami, dia adalah orang yang paling soleh di antara kami. Dia datang ke masjid Nabi SAW lalu masuk Islam. Kata Abdullah bin Salam, ya Rasulullah, jangan ceritakan masuk Islamku ini kepada orang-orang Yahudi sampai anda memanggil tokoh-tokoh mereka. Karena sesungguhnya Yahudi ini pengakuan dia sendiri, dia adalah orang Yahudi, tapi masuk Islam dia mengatakan karena kaum Yahudi kaum yang suka berkhianat, tidak bisa dipercaya sama sekali. Ini perkataan dan sejarah ini. Maka Nabi SAW memanggil beberapa pendeta-pendeta Yahudi, kemudian mengajak bertemu di masjid. Lalu kata Nabi SAW, hai Yahudi, bertakwalah kepada Allah, masuklah Islam. Kalian tahu saya ini adalah utusan Allah. Karena dalam Al-Quran digambarkan Yahudi itu mengenal Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran dikatakan ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenal anaknya. Bagaimana kita mengenal anak kita, tidak mungkin biarpun diambil dibawa ke negeri manapun tetap kita kenal itu anak kita. Begitu mereka mengenal Nabi Muhammad SAW. Begitu digambarkan dalam Al-Quran. Lalu kata Nabi SAW, kalian tahu saya utusan Allah, kenapa kalian tidak beriman? Bahkan tiga suku ini teman-teman, Qainuqa, Nadhir dan Quraidah, hijrah ke Madinah karena tahu Madinah adalah tempatnya hijrahnya Nabi terakhir. Akhirnya mereka mengatakan, tidak, kami tidak mau beriman, kami tidak yakin kau adalah seorang Nabi. Lalu kata Nabi Muhammad SAW, bagaimana pendapat kalian tentang Abdullah bin Salam? Ini pendeta mereka. Mereka mengatakan, oh dia ulama kami, dia orang yang paling soleh di antara kami, dia pemimpin kami, dia tuan kami dan anak tuan kami. Maksudnya dia dan ayahnya dua-duanya terhormat di sisi kami. Kata Nabi SAW, bagaimana kalau Abdullah bin Salam sudah masuk Islam? Kata mereka, tidak mungkin, mustahil. Kata Nabi SAW, hai Abdullah, keluarlah. Abdullah bin Salam tadinya berada di belakang sebelah tembok masjid, masuk. Lalu mengatakan, hai Yahudi, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Dijebak oleh pendeta mereka sendiri yang masuk Islam pada saat itu. Apa yang terjadi teman-teman? Spontan dalam hadis Bukhari disebutkan, mereka mengatakan, dia adalah orang paling bodoh di antara kami. Dia adalah orang yang paling jahat di antara kami dan tidak punya kedudukan di mata kami. Begitu spontan mereka berkhianat seperti itu. Dan ini kondisi yang digambarkan dalam Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Begitu juga teman-teman, kalau tahu tentang proses terjadinya pembunuhan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, anak mantu Nabi, itu yang menjadi otak dikepungnya rumah Uthman bin Affan dan terjadi pembunuhan adalah seseorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam, namanya Abdullah bin Saba. Orang ini pura-pura masuk Islam, lalu kemudian dia masuk di zamannya Utsman bin Affan, lalu kemudian dia buat gemuruh karena dia menyebarkan isu kalau Abu Bakar sama Umar mengambil khilafahnya Ali. Maka oleh Utsman bin Affan dikeluarkan dari Madinah. Dia sakit hati, dia buat gemuruh, kemudian terjadilah pemberontakan pada saat itu sampai terbunuhnya Utsman bin Affan dan terjadilah fitnah besar di antara kaum muslimin pada saat ini. Dia dan dia otak daripada munculnya dua pemahaman yang sekarang terus mengganggu kaum muslimin, yaitu pemahaman Syiah dan juga pemahaman Khawarij. Dua kelompok ini perlu bahasan sendiri, tapi tidak bisa kita sampaikan semuanya di khutbah ini.